Pernahkah kalian melihat kegiatan seperti ini? Ya, kegiatan ini memiliki korelasi dengan kegunaan sosiologi sebagai ilmu sosial. Lalu, kegunaan seperti apa? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran sosiologi. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Apakah sehat? Mantap, tentunya semoga teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun itu terus dalam keadaan sehat gitu ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas terkait dengan kegunaan disiplin ilmu sosiologi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, tentu kalian sudah disajikan gambar ya tadi di awal terkait dengan bentuk dari fenomena sosial ya, salah satu fenomena sosial yang ada di masyarakat. Nah, tentu kalian bertanya, relevansinya apa dengan kegunaan sosiologi dalam kehidupan masyarakat? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, selanjutnya yaitu apa saja kegunaan sosiologi di dalam kehidupan masyarakat, khususnya bidang-bidang ilmu sosial gitu ya. Baik, menurut Basrowi 2014, dia membagi menjadi beberapa bentuk dari kegunaan sosiologi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, apa saja itu? Gitu kan? Nah, ada 4. Yang pertama itu adalah perencanaan sosial, yang kedua itu adalah penelitian, yang ketiga adalah pembangunan, dan yang terakhir keempat itu adalah sebagai pemecahan masalah sosial. Nah, tentu kalian sudah bertanya juga gitu kan, apa sih itu yang dimaksudkan dengan perencanaan sosial, terus juga penelitian, pembangunan, dan juga pemecahan masalah sosial. Oke, kita bahas satu persatu. Kalian bisa lihat gambar di samping. Nah, udah muncul. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa ada beberapa individu yang kemudian itu saling berdiskusi, saling merencanakan sesuatu. Nah, itulah kegunaan dari sosiologi, di mana sosiologi itu mampu untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Nah, secara konsep perencanaan sosial itu merupakan aktivitas dalam mempersiapkan masa depan dari individu dalam kehidupan di masyarakat. Nah, tentu dalam perencanaan sosial ini ada tujuan yang harus dicapai. Nah, tujuan tersebut itu apa gitu kan? Pasti teman-teman bertanya gitu. Nah, tujuan dari perencanaan sosial ini adalah untuk menganalisa atau mengkaji dan juga menganalisis segala bentuk permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, perencanaan sosial ini juga menjadi sebuah alat. Nah, dalam artian alat untuk menyelesaikan segala permasalahan sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, itu teman-teman terkait dengan gambaran dari perencanaan sosial dalam konteks kegunaan sosiologi sebagai ilmu sosial yang ada di masyarakat. Nah, selain itu, dalam prosesnya perencanaan sosial itu menjadi dibagi beberapa syarat gitu. Ini yang kemudian diungkapkan oleh Okbun dan juga Nimkov dalam buku Surjono Sukanto tahun 2012, bahwasanya ada 4 syarat dari perencanaan sosial itu sendiri. Nah, apa saja itu? Kita bisa lihat bahwa yang pertama itu adalah unsur modern masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi. Terus yang kedua itu adalah sistem pengumpulan analisis dan juga keterangan, dalam artian bahwa di dalam merencanakan proses perencanaan sosial itu tentunya ada sesuatu yang berkaitan dengan analisis dan juga keterangan dari masyarakat seperti itu.
Dan juga yang ketiga itu adalah sikap baik terhadap usaha perencanaan sosial. Nah, ini yang kemudian sosiologi itu menjadi berguna gitu dalam perencanaan sosial. Lalu yang terakhir, yang keempat itu adalah pimpinan ekonomi dan juga politik yang lebih progresif. Nah, ini yang menjadi suatu konsep atau suatu syarat yang kemudian diungkapkan oleh Okmun dan juga Ninkoff, bahwa ada 4 syarat dari perencanaan sosial itu sendiri, seperti itu. Nah, bagaimana sampai di sini teman-teman? Teman-teman sudah paham kan terkait dengan perencanaan sosial atau sosiologi, kegunaan sosiologi itu di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu yang pertama, itu ada perencanaan sosial. Nah, yang kedua apa? Oke. Yang kedua itu adalah sebagai penelitian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penelitian dan juga bagaimana kok penelitian itu bisa dimasukkan ke dalam kegunaan sosiologi dalam kehidupan masyarakat atau sebagai ilmu sosial, seperti itu ya. Nah, penelitian ini merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam memahami dan juga mengenali suatu realitas maupun fenomena sosial yang ada di masyarakat, seperti itu. Nah, tentunya dari penelitian ini akan dihasilkan suatu data yang faktual dan juga valid terkait dengan situasi yang sebenarnya yang ada di masyarakat. Ini yang kemudian menjadi kegunaan sosiologi dalam kehidupan di masyarakat, karena tentunya kita tidak jauh-jauh dengan hubungan sosial gitu ya. Kita sebagai disiplin ilmu sosiologi, kita berkaitan dengan hubungan kita antara individu dengan individu, terus juga individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, seperti itu. Itu yang kedua, ada penelitian. Nah, seperti apa yang dilihat teman-teman di samping kanan saya, bahwa itu adalah suatu gambaran penelitian di mana kita bertanya terkait dengan realitas yang ada di masyarakat itu seperti apa gitu. Nah, oke, sampai di sini sudah paham kan terkait dengan kegunaan sosiologi sebagai ilmu sosial maupun kegunaan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang berguna bagi kehidupan masyarakat, seperti itu. Oke, selanjutnya nanti teman-teman akan disajikan perubahan ini dulu ya. Saya menghilang dulu ya. Oke. Biar agak keren dikit. Satu, dua, tiga. Nah, saya kembali lagi teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga ya teman-teman ya. Yang ketiga itu adalah pembangunan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pembangunan dalam konteks kegunaan sosiologi sebagai ilmu sosial? Nah, pembangunan ini merupakan suatu usaha dalam proses perubahan yang dilakukan secara terencana dan juga terarah, yang tentu nantinya adalah menjaga keharmonisan di dalam suatu masyarakat. Nah, dalam proses pembangunan ini nantinya akan dianalisa atau dapat dihasilkan berbagai data sosial yang ada di masyarakat gitu. Tentunya ini orientasinya adalah untuk membangun suatu iklim masyarakat yang kemudian itu menjadi lebih baik. Nah, dalam prosesnya ada beberapa apa ya istilahnya, itu adalah beberapa tahap gitu dalam proses pembangunan itu sendiri. Nah, tahap ini terbagi menjadi tiga, bisa dilihat. Yang pertama itu adalah tahap perencanaan, yang kedua itu adalah tahap pengawasan, dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, yang dimaksud dengan tahap perencanaan itu adalah sosiologi itu mengidentifikasi berbagai bentuk gejala sosial maupun permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, setelah tahap itu berlangsung, kemudian ada tahap pengawasan. Nah, pengawasan ini adalah sosiolog atau orang-orang yang berkecimpung dalam hal itu kemudian mengawasi berbagai macam ragam yang ada di masyarakat gitu, dengan melakukan berbagai suatu analisa terkait dengan perubahan yang ada di masyarakat.
Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah tahap evaluasi. Kemudian setelah tahap perencanaan dan juga pengawasan itu berlangsung, maka tentunya harus ada tahap evaluasi yang kemudian itu bisa mengembangkan dan juga menganalisa dampak apa saja yang terjadi apabila kita akan melakukan proses pembangunan itu sendiri. Nah, itu teman-teman terkait dengan salah satu kegunaan dari sosiologi, yaitu pembangunan. Tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa paham terkait dengan kegunaan sosiologi sebagai ilmu sosial yang ada di masyarakat. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada kegunaan sosiologi itu adalah sebagai pemecahan masalah sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan pemecahan masalah sosial gitu ya? Kemudian itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Nah, dalam hal ini sosiologi itu ikut berkontribusi dalam upaya memecahkan segala permasalahan sosial, dan tentunya tujuannya nanti adalah menjalin atau juga menjaga keharmonisan di antara masyarakat atau antar individu seperti itu. Nah, dalam prosesnya terdapat beberapa metode dalam proses pemecahan masalah sosial. Ada 3 metode yang kemudian itu bisa kita pakai untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial. Yang pertama itu adalah metode antisipatif seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan antisipatif? Antisipatif ini merupakan suatu pencegahan untuk terjadinya segala permasalahan sosial. Nah, sebagai contoh gini teman-teman, ketika teman-teman mungkin sedang berada di sekolahan itu kan sering ada sosialisasi terkait dengan tata tertib lalu lintas. Nah, itu merupakan metode antisipatif. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu adalah metode represif. Dalam hal ini bukan berarti berkonotasi negatif ya teman-teman. Namun represif di sini adalah suatu upaya penindakan atau juga pengendalian dari berbagai permasalahan sosial. Nah, sebagai contoh apa? Nah, sebagai contoh itu adalah terkait dengan ketika teman-teman mungkin melanggar aturan lalu lintas, teman-teman mungkin ditindak tegas oleh para aparat karena perilaku tersebut tidak dibenarkan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari tindakan represif. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah metode restitutif. Restitutif itu merupakan lebih kepada reward atau penghargaan terhadap individu dalam upaya menyelesaikan segala permasalahan sosial. Nah, itu teman-teman terkait dengan penjelasan dari keempat kontribusi sosiologi di dalam kehidupan masyarakat. Tadi dimulai yang pertama itu ada perencanaan sosial, terus juga penelitian, pembangunan, dan juga yang terakhir itu adalah sebagai pemecah permasalahan sosial. Nah, itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di kesempatan kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tetap berkarya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.